Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dibuka buku paketnya halaman 70, yaitu tentang sejarah lahirnya Daulah Syafawi bab 4, yang mana bertujuan agar peserta didik mampu menjelaskan sejarah lahirnya Daulah Syafawi. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Syafawi. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami sejarah lahirnya Daulah Syafawi. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu memahami perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Syafawi. Kemudian peta konsepnya. Proses lahirnya Daulah Syafawi. Yang pertama, sejarah lahirnya Daulah Syafawi, strategi dan kebijakan pemerintah Daulah Syafawi, kemajuan peradaban Islam masa Daulah Syafawi, kemudian kemunduran peradaban Islam masa Daulah Syafawi. Selanjutnya silahkan simak proses lahirnya Daulah Syafawi berikut ini. Dinasti Safawi didirikan oleh Syah Ismail Safawi pada tahun 907 Hijriah atau 1501 Masehi di Tabriz. Kerajaan Safawi adalah salah satu dari 3 kerajaan besar di dunia Islam pada abad pertengahan. 2 yang lainnya adalah Kerajaan Utsmani di Turki dan Kerajaan Mughal di India. Munculnya kerajaan ini berawal dari gerakan Sufi yang dipimpin oleh Syah Safiuddin Ardabili dari Ardabil, Azerbaijan, yang hidup antara tahun 1252 sampai 1334 Masehi. Bedakan menjadi 2 fase, yaitu fase tarekat dan fase politik. Pada fase tarekat ini awalnya bertujuan untuk memerangi orang-orang yang ingkar dan pada akhirnya untuk memerangi orang-orang ahli bid'ah. Dalam perkembangannya, bangsa Safavi sangat fanatik terhadap ajaran-ajarannya, fanatik dalam kepercayaan dan menentang setiap orang. Karena ingin memperluas geraknya, dinasti Safawi memasuki fase politik pada masa kepemimpinan Junaid pada tahun 1447 sampai 1460 Masehi. Dengan menumbuhkan kegiatan politik ke dalam kegiatan-kegiatannya, perluasan kegiatan ini menimbulkan konflik dengan penguasa Karakoyunlu atau Nubah Hitam, salah satu bangsa Turki yang akhirnya menyebabkan kelompok Junaid kalah dan diasingkan. Pada tahun 1460 Masehi, Junaid mencoba merebut Sirkasia, tetapi pasukan yang dipimpinnya dihadang oleh tentara Sirwan dan ia terbunuh dalam peperangan tersebut. Setelah Junaid terbunuh secara resmi pada tahun 1470 Masehi, kepemimpinannya diserahkan pada anaknya Haidar. Para pengikut Safawiyah memiliki atribut berupa serban merah yang berumbai 12 yang disebut Kizilbas. Persekutuan antara gerakan Safawiyah dengan Aqoyunlu pecah akibat persaingan politik. Haidar terbunuh dalam suatu pertempuran di Shirwan. Perjuangannya kemudian dilanjutkan oleh Ismail dan bersama pasukan Kizilbas. Syah Ismail Safawi adalah salah satu penguasa dinasti Safavi yang terbesar. Beliau memerintah selama 23 tahun dari tahun 1501 sampai 1524 Masehi. Ismail Safawi lahir di Ardabil 25 Rajab 892 Hijriah atau 17 Juli 1487 Masehi dan meninggal di Ardabil 19 Rajab 930 Hijriah atau 23 Mei 1524 Masehi. Beliau adalah pendiri dan penguasa pertama dinasti Safawi yang berkuasa di Iran. Adapun hasil perjuangan yang diraih Syah Ismail Safawi dalam 10 tahun pertama meliputi: yang pertama, menghancurkan sisa-sisa kekuatan Aqoyunlu di Hamadan 1503 Masehi. Yang kedua, menguasai provinsi Kaspia di Mazandaran, Gurgan, dan Yazd 1504 Masehi. Yang ketiga, menguasai Diyarbakir 1505 sampai 1507 Masehi. Yang keempat, menguasai Baghdad dan daerah barat daya Persia 1508 Masehi. Yang terakhir, Syirwan dan Khurasan 1509. Penguasa lainnya yang terkenal adalah Syah Tahmasp I yang memerintah pada tahun 1524 sampai 1576 Masehi dan Syah Abbas yang memerintah pada tahun 1585 sampai 1628 Masehi.
Shah Abbas adalah penguasa yang berjasa membawa dinasti Safawi mencapai puncak kejayaannya. Secara politik, Shah Abbas mampu mengatasi berbagai kemelut di dalam negeri yang mengganggu stabilitas negara dan berhasil merebut kembali wilayah-wilayah yang pernah direbut oleh kerajaan lain pada masa raja-raja sebelumnya. Kemajuan yang dicapai kerajaan Safawi tidak hanya terbatas di bidang politik. Di dalam bidang lain, kerajaan ini juga mengalami banyak kemajuan. Kemajuan-kemajuan itu antara lain adalah: yang pertama, di bidang ekonomi. Stabilitas politik kerajaan Safawi pada masa Abbas I ternyata telah memicu perkembangan perekonomian Safawi. Setelah Kepulauan Hormuz dikuasai dan pelabuhan Gumurun diubah menjadi Bandar Abbas, di samping sektor perdagangan, kerajaan Safawi juga mengalami kemajuan di sektor pertanian, terutama di daerah Bulan Sabit Subur atau Kuartal Kerasan. Yang kedua, di bidang ilmu pengetahuan. Dalam sejarah Islam, bangsa Persia dikenal sebagai bangsa yang berperadaban tinggi dan berjasa mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila pada masa kerajaan Safawi, tradisi keilmuan ini terus berlanjut. Dalam bidang ini, kerajaan Safawi mungkin dapat dikatakan lebih berhasil dari dua kerajaan besar Islam lainnya pada masa yang sama. Yang terakhir, di bidang pembangunan fisik dan seni. Kemajuan bidang seni arsitektur ditandai dengan berdirinya sejumlah bangunan megah yang memerintah Isfahan sebagai ibu kota kerajaan ini. Sejumlah masjid, sekolah, rumah sakit, jembatan yang memanjang di atas Zandarut, dan istana Cila Sutun. Demikianlah puncak kemajuan yang dicapai oleh kerajaan Safawi. Setelah itu, kerajaan ini mulai mengalami gerak menurun. Kemajuan yang dicapainya membuat kerajaan ini menjadi salah satu dari 3 kerajaan besar Islam yang disegani oleh lawan-lawannya, terutama dalam bidang politik dan militer. Setelah Shah Abbas, tidak ada lagi penguasa dinasti Safawi yang kuat, sehingga terjadi perebutan kekuasaan yang mengakibatkan kerajaan menjadi lemah. Pada masa kekuasaan Shah Syafi'i, sikapnya yang kasar dan otoriter semakin membawa dinasti Safawi menuju jurang kehancuran. Sekalipun putranya, Shah Abbas II, yang menggantikannya berusaha mengembalikan kejayaan dinasti Safawi dengan memerintah negara secara adil dan membenahi militer. Namun, dampak negatif yang dihasilkan oleh pemerintahan sang ayah sebelumnya ternyata tetap tidak dapat diatasinya. Akhirnya, pada masa Shah Hussein, dinasti Safawi dapat ditaklukkan oleh Mir Mahmud, seorang pemberontak dari Afghanistan. Usaha untuk mengembalikan keluarga Safawi ke pucuk pimpinan baru terjadi setelah Nadir Quli berhasil mengalahkan Mir Mahmud dan memaksanya keluar dari Persia. Setelah Mir Mahmud keluar dari Persia, Tahmasp II diangkat sebagai penguasa dinasti Safawi. Sepeninggalnya, kekuasaan beralih ke tangan Shah Abbas III, yang ketika itu masih sangat kecil. 4 tahun setelah itu, Nadir Quli mengangkat dirinya sebagai raja menggantikan Shah Abbas III. Dengan naiknya Nadir Quli sebagai Shah pada 21 Maret 1736 Masehi, maka berakhirlah dinasti Safawi di Persia. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.